Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita lanjut lagi belajar nahwu. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa itu nahwu dan apa pembahasannya. Dan pada video itu kita jawab bahwasanya pembahasan ilmu nahwu itu adalah kalimat. Oleh karena itu nahwu berarti adalah ilmu tata kalimat. Namun lebih spesifik, nahwu itu mengajarkan kita bagaimana menentukan fungsi sebuah kata ketika dia masuk dalam struktur kalimat. Artinya, sebuah kata ketika dia masuk dalam susunan kalimat, maka dia akan menerima sebuah fungsi yang kita sebut dengan al-wazifah an-nahwiyah. Namun yang perlu diingat kembali bahwa fungsi sintaksis di dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab itu ditentukan oleh bagaimana cara kita membaca huruf akhir dari setiap kata itu. Jadi vokal akhir, bagaimana cara kita membaca huruf akhir dari setiap kata yang ada dalam kalimat itu mewakili sebuah fungsi yang diterimanya. Sekarang kita akan mereview kembali materi yang pernah kita sampaikan pada video sebelumnya. Jadi sebuah fungsi di dalam bahasa Arab itu ditentukan oleh bunyi akhirnya. Contoh misalnya di sini kita punya kalimat zahabat talibu, darabtu taliba, salamtu ala talib. Jika kita perhatikan kata talib, ada 3 kalimat itu, maka bunyi akhirnya berbeda-beda, vokal akhirnya berubah-ubah. Pertanyaannya kenapa berubah? Jawabannya adalah karena perubahan fungsi yang diterima oleh kata talib pada 3 kalimat itu. Kemudian di sini pada kelompok kalimat yang kedua ada kata-kata, kalimat-kalimat yang disusun dari kata yang sama. Hanya saja struktur atau urutan katanya itu diubah-ubah. Urutan katanya diubah-ubah. Namun karena kata ini, kalimat ini, yang 4 ini, setiap kata yang ada di situ dibaca dengan vokal yang sama, maka makna dari kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sama. Kenapa? Jawabannya karena vokal akhirnya itu sama. Karena vokal akhirnya sama, maka 4 kalimat itu maknanya sama, yaitu Ali memukul Muhammad. Kemudian contoh ketiga adalah beberapa kalimat disusun dari kata yang sama dengan urutan yang sama. Namun jika kita perhatikan, harokat akhirnya itu berbeda-beda. Walaupun dia disusun dengan urutan yang sama dari kata-kata yang sama, ketika dia dibaca dengan vokal yang berbeda, maka maknanya beda. Sehingga kalimat pertama beda maknanya dengan kalimat kedua dan begitu seterusnya. Ini membuktikan bahwa di dalam bahasa Arab sebuah fungsi sintaksis atau al-wazifah an-nahwiyah itu ditentukan oleh bagaimana cara kita melafalkan huruf terakhir dari kata-kata itu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa bunyi itu merepresentasikan sebuah fungsi di dalam bahasa Arab. Bunyi akhir setiap kata dalam kalimat itu merepresentasikan atau mewakili sebuah fungsi di dalam bahasa Arab. Berbeda halnya sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebuah fungsi itu ditentukan oleh urutannya. Urutannya. Dalam bahasa Arab tidak. Sebuah fungsi ditentukan oleh bunyi akhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin mengajukan beberapa pertanyaan atas penjelasan yang barusan kita sampaikan. Tadi kita katakan bahwasanya fungsi di dalam bahasa Arab itu ditentukan oleh bunyi akhirnya. Dari penjelasan itu kita punya 2 pertanyaan yang kita ajukan terkait tentang apa? Al-wazifah.
jika sebuah fungsi di dalam bahasa Arab itu ditentukan oleh bunyi akhirnya, maka pertanyaannya adalah apakah setiap perubahan vokal ya bunyi akhir dari kata itu mewakili sebuah fungsi? Yang mewakili sebuah fungsi. Pertanyaan yang kedua adalah apakah perubahan fungsi itu harus diwakili oleh sebuah bunyi? Nah, pada pertemuan ini ya kita akan menyempurnakan pemahaman kita tentang al-wazifah an-nahwiyah di dalam ilmu nahwu. Dan materi kita hari ini kita bangun ya atas dasar pemahaman sebelumnya bahwa sebuah fungsi itu ditentukan oleh bunyi akhir. Pertanyaannya adalah apakah setiap fungsi itu harus ditentukan oleh bunyi akhir, dan apakah setiap perubahan bunyi itu mewakili sebuah fungsi? Ini dua pertanyaan ya yang kita akan berusaha untuk jawab pada pertemuan kali ini. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang materi sebelumnya. Jadi kita hapus ini. Kita bahas dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah apakah setiap perubahan bunyi akhir maksudnya itu mewakili sebuah fungsi? Karena pada faktanya ya nanti kita akan temukan kata-kata yang dia berubah bunyi akhirnya, namun ternyata fungsinya tidak berubah. Contohnya adalah pada fi'il mudhari. Misalnya kita punya fi'il yadhabu Muhammadun. Misal lam yadhhaba Muhammadun. Kemudian lam yadhhab Muhammadun. Jika kita perhatikan fi'il mudhari yadhhabu ya, pada 3 kalimat itu maka kita dapati vokal akhirnya berubah-ubah. Pertanyaannya adalah apakah perubahan vokal pada fi'il mudhari ini juga mewakili tentang perubahan fungsi? Jawabannya tidak. Perubahan vokal yang terjadi pada akhir fi'il mudhari itu tidak mewakili perubahan fungsi. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena fi'il, baik itu dia fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr, fungsinya dalam bahasa itu terbatas hanya sebagai fi'il, terbatas hanya sebagai predikat. Dia tidak menerima fungsi selain predikat. Fi'il dia tidak bisa menjadi subjek, fi'il tidak bisa menjadi objek, fi'il tidak bisa menjadi keterangan. Sehingga fungsi yang diterima oleh fi'il, oleh sebuah kata kerja itu terbatas hanya sebagai predikat. Sehingga perubahan apapun yang terjadi pada fi'il, misalnya pada fi'il mudhari, itu tidak mewakili fungsi, tidak menunjukkan adanya perubahan fungsi pada fi'il mudhari itu. Sehingga yazhabu, yadhhaba atau yadhhab maknanya tetap sama dan fungsinya tetap sama, tidak berubah. Sehingga jika kita tanyakan kembali apakah setiap perubahan vokal akhir itu mewakili sebuah fungsi, jawabannya tidak. Contohnya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu berubah-ubah akhirnya, namun fungsinya tidak berubah, tetap hanya sebagai predikat. Sehingga perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari hanya perubahan lafzi, perubahan secara lafaz saja, tidak perubahan secara makna. Ya, yazhabu fi'il, predikat, bukan subjek. Yazhaba tetap predikat, bukan maf'ulun bihi. Yazhab adalah sebuah fi'il. Sehingga sekali lagi perubahan yang diterima oleh fi'il mudhari di akhirnya tidak mewakili perubahan fungsi. Perubahan yang terjadi hanya bersifat lafaz, tidak sampai merubah maknanya atau fungsi. Itu dia pertanyaan pertama. Jadi tidak setiap perubahan
bunyi itu merepresentasikan sebuah fungsi seperti yang terjadi pada fiil mudhari. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apakah perubahan fungsi itu harus diwakili oleh sebuah bunyi? Apakah perubahan fungsi itu harus diwakili oleh sebuah bunyi? Contoh misalnya, ya, di sini kita punya kalimat zahaba had. Kemudian darabtu had. Misal salamtu ala had. Tiga kalimat ini, ya, terdapat kata hada. Jika kita menganalisa fungsi yang diterima oleh kata hada di tiga kalimat ini, maka kita akan dapatkan fungsi haza pada tiga kalimat itu berbeda-beda. Hada pada kalimat pertama ini sebagai fa'il, pada kalimat kedua sebagai maf'ulun bihi, dan pada kalimat ketiga ismun majrur karena ada ala. Jadi hada pada tiga kalimat ini fungsinya, wazifah nahwiyahnya berbeda-beda. Namun kita tidak dapati perubahan vokal pada kata hada. Hada sebagai subjek tetap bunyinya sama. Hada sebagai objek maf'ulun bihi ternyata juga vokal akhirnya sama. Begitu pula ketika dia majrur oleh huruf ala, ternyata juga bunyinya tetap sama. Berarti ada kata-kata yang fungsinya berubah-ubah, namun vokal akhirnya tidak berubah. Nah, kata-kata seperti ini di dalam istilah ilmu nahwu dikenal dia dengan, ya, al-mabni. Ya, al-mabni. Apa kalimat al-mabni? Kalimat al-mabni adalah kata yang tidak berubah vokal akhirnya dalam ya, tidak berubah akhir-akhirnya walaupun berubah fungsi yang diterima. Misalnya adalah kata haza. Haza adalah kata contoh dari kata yang mabni, yang tidak berubah cara mengucapkan vokal akhirnya. Jadi bunyi haza itu pakem, dia tidak bisa diubah. Makanya namanya al-mabni, dibangun kokoh, ya, cara mengucapkannya itu tidak berubah. Berarti, ya, apakah perubahan fungsi harus diwakili oleh sebuah bunyi? Jawabannya tidak harus. Misalnya apa? Isim mabni, ya, misalnya hada itu terkadang dia berubah-ubah fungsinya. Namun perubahan fungsi yang diterimanya itu tidak mengharuskan ada perubahan bunyi, ya, pada kata hada. Ya, jadi ini dia dua pertanyaan. Tujuan dari dua pertanyaan itu menyempurnakan pemahaman kita tentang apa yang kita jelaskan sebelumnya. Sebelumnya kita jelaskan bahwa fungsi atau al-wazifah an-nahwiyah di dalam ilmu nahwu itu ditentukan oleh bunyi akhirnya. Namun pada faktanya kita dapati ada kata-kata yang berubah namun tidak berubah fungsinya. Ada juga kata-kata yang berubah fungsinya namun tidak berubah bunyi akhirnya. Ya, maka kita mengajukan dua pertanyaan itu sekali lagi untuk menyempurnakan pemahaman kita tentang konsep ilmu nahwu. Ya, tentang konsep ilmu nahwu. Jadi ini dia, ya, tentang al-wazifah an-nahwiyah di dalam bahasa. Jadi tidak selalu perubahan bunyi itu mewakili fungsi.
Dan tidak selalu perubahan fungsi itu diwakili oleh perubahan bunyi. Jadi dengan dua pertanyaan ini maka sempurna pemahaman ya kita tentang konsep nahwu di dalam bahasa. Sehingga dari penjelasan ini kita ingin memberikan satu kesimpulan tentang al-wazifah an-nahwiyah. Jadi al-wazifah an-nahwiyah ya, al-wazifah an-nahwiyah ya. Jika dilihat secara apa ya? Nisbah ya, persentase ya, berapa persen maksudnya. Kemudian al-wazifah nahwiyah jika kita lihat dari sisi apa? Al-awwaliyah ya. Nah, ini dari saya ya. Artinya prioritas. Kita ingin menjelaskan wazifah nahwiyah dari sisi yang berbeda, walaupun pada akhirnya maknanya sama dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya. Al-wazifah nahwiyah jika dilihat ya persentasenya, nisbatnya ya, maka 90% dari al-wazifah nahwiyah yang ada di dalam ilmu nahwu itu ya diambil oleh apa? Isim ya, atau kata benda. Bahkan kita bisa bilang 100% dari fungsi-fungsi yang ada di dalam bahasa Arab itu diisi oleh kata benda atau diambil oleh kata benda. Seperti fungsi subjek, ya kan? Subjek, objek, keterangan itu diisi oleh apa? Oleh kata benda. Bahkan predikat di dalam bahasa Arab itu bisa dalam bentuk kata benda. Kan kalau di dalam bahasa Indonesia predikat itu bentuknya fiil. Kalau di dalam bahasa Arab predikat itu bisa berbentuk fiil, bisa juga berbentuk isim. Seperti nanti yang kita dapatkan pada jumlah ismiyah, khabar. Jadi 90% atau bahkan kita bisa bilang 100% dari fungsi wazifah nahwiyah itu diambil oleh isim. Adapun fiil maka fungsinya hanya sebagai predikat. Fiil dia tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi objek, tidak bisa jadi keterangan. Baik itu fiil madhi, fiil mudhari, atau fiil amr, semuanya fungsinya sama. Terbatas hanya sebagai predikat. Fungsinya terbatas hanya sebagai predikat. Sehingga ya tidak banyak tugas atau tidak banyak fungsi yang diterima oleh fiil. Fungsinya hanya sebagai predikat. Ya, fungsinya hanya sebagai predikat. Adapun huruf, ya huruf ma'ani. Itu kita bisa bilang dia tidak punya wazifah nahwiyah. Ya, huruf dia tidak punya al-wazifah nahwiyah. Tapi dia punya tugas. Dia punya tugas. Tugasnya hanya sebagai apa? Rabithah. Rabithah. Jadi sebagai penghubung. Sebagai penghubung saja. Penghubung antar kalimat atau penghubung antar jumlah. Saya ulang, bahwasanya al-wazifah nahwiyah ya jika ditinjau dari persentase yang diterimanya maka
sebagian besar dari fungsi-fungsi yang ada, nanti kita akan tahu bahwa fungsi sintaksis di dalam ilmu nahwu itu kurang lebih 25 fungsi. Fungsi semuanya ini diambil alih oleh isim. Sehingga 90% atau 100% dari al-wazifah nahwiyah itu ya diisi oleh isim. Adapun fi'il terbatas fungsinya hanya sebagai predikat, sehingga perubahan apapun yang terjadi pada fi'il, misalnya pada fi'il mudhari, itu tidak mewakili perubahan fungsi. Tidak mewakili perubahan fungsi seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Adapun huruf, maka dia tidak punya wazifah, namun dia punya amal. Amalnya adalah sebagai rabit, yarbit bainal jumlatain atau yarbit bainal kalimatain. Dia menghubungkan antara dua kalimat atau menghubungkan antara dua kalimat. Ini al-wazifah nahwiyah secara persentase. Sekarang adalah al-wazifah an-nahwiyah menurut prioritasnya. Ini materi tambahan. Ya, al-wazifah nahwiyah menurut prioritas. Al-wazifah nahwiyah menurut prioritasnya itu ada dua. Ada namanya al-wazifah al-muassisah. Kemudian ada yang kedua adalah al-wazifah al-mukammilah. Apa yang dimaksud dengan al-wazifah an-nahwiyah menurut awaliyahnya, menurut prioritasnya? Artinya, apakah al-wazifah nahwiyah itu di dalam kalimat harus ada atau bersifat opsional saja? Nah, itu yang kita maksud dengan ya al-wazifah menurut prioritasnya. Nah, di sana ada fungsi-fungsi yang keberadaannya dalam kalimat menjadi inti. Dia tidak boleh tidak ada. Nah, fungsi-fungsi ini disebut dia dengan al-wazifah al-muassisah. Apa makna muassisah? Unsur pembentuk kalimat. Jika tidak ada, maka sesuatu itu tidak dikatakan kalimat. Itu namanya al-wazifah al-muassisah, yaitu fungsi yang keberadaannya sebagai pembentuk kalimat. Jika tidak ada, maka tidak ada kalimat. Adapun yang kedua adalah al-wazifah al-mukammilah. Apa itu al-wazifah al-mukammilah? Fungsi-fungsi yang keberadaannya itu tidak ada, tidak harus. Jika disebutkan tidak mengapa, jika tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Jadi opsional saja, sifatnya sunnah, tidak harus. Oleh karena itu, ya al-muassisah di dalam kitab-kitab nahwu disebut dia dengan umdah, inti, tiang. Adapun mukammilah ini disebut dia dengan fadlah, sisa, lebih. Artinya bukan sesuatu yang dibutuhkan. Namun jika dia ada, maka ya kalimat itu menjadi lebih sempurna maknanya. Adapun umdah, dia harus ada. Jika tidak ada, maka kalimat itu tidak dikatakan sebagai sebuah kalimat atau sebagai sebuah jumlah. Baik, pertanyaannya adalah mana dia fungsi-fungsi yang sifatnya muassisah, yang membentuk kalimat? Itu ada dua di dalam bahasa Arab. Ada dua, yaitu al-musnad. Yang kedua adalah al-musnad ilaih. Al-musnad itu di dalam bahasa Arab bisa berbentuk fi'il, bisa berbentuk khabar. Fi'lun khabar. Adapun musnad ilaih itu adalah fa'il dan mubtada. Ini intinya adalah predikat. Ini adalah subjek. Ya, ini adalah subjek. Sehingga unsur pembentuk inti kalimat dalam bahasa Arab itu sama seperti dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak dikatakan kalimat kecuali pada susunan itu tersusun dia dari
ya predikat dan subjek. Jika sebuah kalimat sudah terpenuhi subjek dan predikatnya, maka dia dikatakan kalimat. Begitu pula dalam bahasa Arab. Jika terpenuhi subjek predikatnya, maka dia dikatakan kalimat. Namun yang perlu diketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab kalimat itu ada dua. Ada kalimat verbal atau yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Komposisinya adalah fi'liyah. Komposisinya adalah fi'il sama fa'il. Ya, fi'il sama fa'il. Kemudian ada jumlah ismiyah. Komposisinya adalah mubtada plus khabar. Nanti akan kita bahas apa itu fa'il, apa itu mubtada, apa itu khabar. Ya, yang penting pahami bahwa di dalam bahasa Arab ada wazifah yang sifatnya muassisah, menjadi unsur inti dalam kalimat. Ada yang sifatnya itu mukammilah, hanya penyempurna. Keberadaannya tidak harus, sifatnya sunnah saja. Jika ada, tidak, ya bagus. Jika tidak ada juga tidak apa. Itu al-mukammil. Fadlah ini contohnya apa? Maf'ulun bihi dan semua maf'ul di dalam bahasa Arab itu masuk di dalam fadlah. Hal, ya, kemudian tamyiz. Ini semua adalah wazifah yang sifatnya mukammilah, penyempurna saja. Ya, penyempurna bagi apa? Bagi al-musnad atau al-musnad ilaih. Musnad atau al-musnad ilaih. Jadi jika jumlahnya atau kalimatnya adalah fi'liyah, maka wazifah muassisahnya adalah fi'il sama fa'il. Jika jumlahnya adalah ismiyah, maka wazifah muassisahnya adalah mubtada sama khabar. Dan inti dari musnad ilaih ini adalah apa? Predikat subjek. Jika dalam sebuah kalimat, baik itu fi'liyah atau ismiyah, sudah terpenuhi unsur predikatnya, sudah terpenuhi unsur subjeknya, maka kalimat itu dikatakan sebagai kalimat. Susunan itu sudah dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Jumlah mufidah. Ini dia al-wazifah an-nahwiyah menurut nisbatnya. Ingat, kita ketahui bahwasanya kata itu ada tiga. Dan tiga kata inilah nanti yang akan membentuk kalimat, yaitu isim, fi'il, huruf. Kita ingin tahu berapa persentase dari tiga ini, ya, perihal fungsinya. Kita katakan bahwa isim 90% dari wazifah nahwiyah itu diambil oleh isim. Adapun fi'il terbatas fungsinya hanya sebagai predikat, sehingga perubahan apapun yang terjadi pada fi'il, misalnya fi'il mudhari, itu tidak mewakili perubahan fungsi. Adapun huruf, dia tidak punya wazifah nahwiyah, namun dia punya amal, dia punya tugas. Tugasnya apa? Rabithah, sebagai penghubung, ya, sebagai penghubung antara kalimat dan kalimat atau antara kata dan kata. Itu al-wazifah nahwiyah menurut nisbahnya. Adapun menurut awaliyahnya, artinya apakah di dalam kalimat itu dia harus ada atau tidak ada, maka ada dua. Ada yang bersifat muassisah, artinya dia membangun, dia menjadi unsur pembentuk kalimat itu, dan itu ada dua. Ada musnad dan ada musnad ilaih. Ada musnad dan musnad ilaih. Jika kita rinci lagi, musnad itu bisa berbentuk fi'il, musnad itu bisa berbentuk khabar. Musnad ilaih itu bisa berbentuk fa'il atau juga bisa berbentuk mubtada. Tergantung nanti jumlahnya adalah jumlah apa. Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jika fi'liyah, maka unsurnya fi'il dan fa'il. Jika dia ismiyah, maka wazifah nahwiyahnya adalah mubtada dan khabar. Ini dia tentang al-wazifah an-nahwiyah di dalam bahasa Arab. Jadi ini mungkin yang bisa kita sampaikan tentang, ya, al-wazifah an-nahwiyah atau fungsi atau konsep fungsi di dalam bahasa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.